Di tengah jamuan makan, ibu mertuaku melemparkan surat gugatan cerai dan memaksaku untuk menandatanganinya. Aku langsung setuju, lalu menoleh pada suamiku dan berkata, mulai besok, aku akan menarik seluruh modal yang aku suntikkan ke perusahaan keluargamu. Di tengah acara kumpul keluarga besar yang ramai, ibu mertuaku tiba-tiba melemparkan draft gugatan cerai ke atas meja. Dengan suara lantang, ia menyatakan bahwa keluarga ini tidak akan menampung perempuan mandul, diiringi janji sumbangan sebesar 200 juta sebagai kompensasi masa mudaku. Kerabat yang duduk di sekeliling mencibir sinis, menunggu aku menangis dan memohon. Namun, mereka salah besar. Dengan tenang, aku mengambil pena dan menandatanganinya dalam satu tarikan garis yang tegas. Mengangkat kepala dengan bangga, aku menatap lurus ke wajah suami pengkhianat itu, tersenyum sinis. Mulai besok, aku akan menarik bersih dana 10 miliar yang aku suntikkan ke perusahaanmu. Bersiap-siaplah mencari uangnya. Minggu siang itu, terik matahari awal kemarau menembus jendela kayu jati di sebuah rumah tua yang terletak jauh di dalam gang luas di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Hari ini adalah acara tahlilan untuk memperingati haul kakek dari pihak suamiku, sekaligus momen berkumpulnya seluruh keluarga besar pihak laki-laki. Sejak pagi buta, aku sudah harus sibuk sendirian di dapur yang sempit, berkeringat lepek, menyiapkan 6 porsi besar hidangan, mulai dari ayam ingkung, sayur krecek, lumpia goreng yang renyah, hingga nampan nasi tumpeng kuning yang melambangkan keberkahan. Sementara itu, Hendra suami sahku malah duduk bersilang kaki di ruang tamu, menyeruput teh melati premium, dan dengan angkuhnya memamerkan proyek-proyek konstruksi megah dari perusahaannya. Tepat pukul 12 siang, hidangan ditata rapi. Aroma kemenyan yang berpadu dengan wangi masakan menciptakan atmosfer yang kental dengan budaya tradisional keluarga Indonesia. Semua orang mulai mengambil tempat duduk. Pak De Harun, selaku paman tertua, duduk di ujung atas, bersebelahan dengan Bu Likrini, Tante Siska, dan para tetua lainnya. Aku diam-diam melepaskan celemek yang berbau minyak goreng, berniat menarik kursi plastik untuk duduk di area yang dikhususkan bagi perempuan dan anak-anak di sudut ruangan. Namun, belum sempat aku mengangkat piring nasiku, suasana bising tiba-tiba senyap oleh sebuah suara bantingan yang keras. Ibu Tati, ibu mertuaku, membanting sendok dan garpunya ke atas meja. Wajahnya mengeras, tatapannya tajam menusuk ke arahku. Ia merogoh tas bermereknya, mengeluarkan selembar kertas A4 yang mulus, lalu melemparkannya dengan kasar ke atas meja kaca tepat di depanku. Ia angkat bicara dengan nada dingin, setiap kata diucapkannya dengan jelas di hadapan puluhan pasang mata. Kertas ini adalah surat gugatan cerai. Aku sudah menyuruh pengacara untuk menyiapkannya. Tanda tangani saja. Keluarga ini tidak bisa menampung pohon beracun tak berbuah yang sudah bertahun-tahun dipelihara tapi tidak bisa memberikan satupun anak penerus garis keturunan untuk Hendra. Kamu memutus keturunan keluarga ini. Apa kamu tidak tahu dosamu sangat besar? Seluruh ruangan sunyi senyap. Dadaku terasa sesak, rasa pahit mencekik hingga ke tenggorokan. 5 tahun menikah, aku menghabiskan masa mudaku, menggunakan seluruh kekayaan dan koneksi dari keluarga kandungku untuk mengangkat derajat Hendra dari seorang insinyur rendahan menjadi direktur perusahaan konstruksi. Mengenai keturunan, sebenarnya Hendra lah yang memiliki masalah kesuburan. Tapi demi menjaga harga diri suami, aku rela menelan pil pahit dan membiarkan diriku dicap sebagai perempuan mandul selama bertahun-tahun. Namun kini, mereka menggunakan alasan itu untuk mencampakkanku. Melihatku terdiam, Ibu Tati kembali tersenyum sinis. Tenang saja, keluarga ini tidak akan membiarkanmu pergi dengan tangan kosong. Hendra, karena mengingat ikatan suami istri, akan mentransfer 200 juta sebagai uang kompensasi masa mudamu. Ambil uang itu dan mulailah hidup baru, jangan menempel terus pada putraku. Seketika, bisik-bisik di sekeliling mulai terdengar. Tante Siska, adik dari Ibu Tati, mencibir dan ikut menimpali. Benar itu, Nak. Hendra sekarang adalah direktur perusahaan besar. Di luar sana banyak gadis muda dan cantik yang mengejarnya. Kalau tidak bisa memberikan keturunan, kamu harus tahu diri dan melepaskan suamimu, sisakan sedikit harga diri untuk dirimu sendiri. Pak De Harun berdeham, tangannya mengelus jenggot putihnya yang mulai beruban, perlahan memberikan penilaian, perempuan kalau sudah menikah, tugas sucinya adalah melahirkan anak. Nak Tari tidak bisa menjalankan kewajiban itu, jadi keputusan ibu mertuamu ini juga demi kelangsungan garis keturunan keluarga. Sebaiknya kamu tanda tangani saja agar semuanya selesai dengan baik. Aku melirik Hendra, suami yang selama ini tidur di ranjang yang sang, ni pina. Ni pura-pura sibuk mengambil kerupuk ke piringnya, sepenuhnya menghindari kontak mata denganku. Ia begitu pengecut hingga tidak berani mengucapkan satu kata pun untuk membela istrinya. Membiarkan ibu kandungnya dan kerabat-kerabatnya mengeroyok, menyindir, dan menginjak-injak harga diriku. Kesabaran dan pengorbananku selama 5 tahun tiba-tiba berubah menjadi debu.
Hatiku, yang sudah penuh dengan luka gores akibat sikap dingin Hendra belakangan ini, kini benar-benar membeku. Api kemarahan mulai berkobar, tapi aku meyakinkan diriku untuk tetap berkepala dingin. Berlawanan dengan harapan Ibu Tati dan kerabatnya yang menunggu aku menangis, memohon, atau hancur, aku bersikap sangat tenang. Aku merapikan lipatan bajuku, perlahan mengambil surat cerai itu dan membaca sekilas pasal-pasalnya. Tanda tangan Hendra sudah tertera dengan jelas di sudut kanan bawah. Dia sudah merencanakan dan menyetujui hal ini bersama ibunya sejak lama, hanya menunggu momen kumpul keluarga ini untuk menekan dan memojokkanku agar tidak bisa menolak. Aku meletakkan kertas itu kembali ke meja, sudut bibirku sedikit terangkat, membentuk senyum sinis. Ibu punya pulpen? Boleh pinjam? Ibu Tati sedikit terkejut, sepertinya ia tidak menyangka aku akan bersikap kooperatif secepat ini. Ia buru-buru mencari bolpoin di dalam tasnya lalu menyodorkannya kepadaku, matanya memancarkan kepuasan yang jelas. Aku memegang pulpen itu, tanpa ragu sedikitpun, menekan ujungnya ke atas kertas, dan menandatanganinya dengan satu tarikan garis yang tegas. Tanda tanganku tercetak tajam, mengakhiri kontrak 5 tahun masa muda yang penuh kepahitan. Selesai menandatangani, dengan tenang aku mendorong kertas itu kembali ke arah Ibu Tati. Selamat, Bu. Mulai detik ini, aku dan keluarga ini tidak punya hubungan apa-apa lagi. Uang kompensasi 200 juta dari ibu, simpan saja untuk dana pensiun ibu, aku tidak berani menerimanya, karena aku punya hal yang jauh lebih besar yang harus aku ambil kembali. Aku berdiri tegak. Meski posturku ramping, auraku sepenuhnya mengintimidasi orang-orang yang duduk di sekitarku. Aku menatap langsung ke mata Hendra, menyatakan setiap kata dengan tajam basilet. Hendra, dengarkan baik-baik. Kalau kamu sudah memutuskan hubungan suami istri, maka urusan bisnis pun harus diperjelas. Mulai besok pagi, aku akan resmi menarik seluruh dana 10 miliar, termasuk modal awal dan modal kerja yang telah aku suntikkan ke perusahaan konstruksimu. Siapkan uangnya untuk membayarku. Pernyataanku bagaikan bom kelas berat yang dijatuhkan ke tengah jamuan makan. Seluruh ruangan tiba-tiba membeku, suara dentingan sendok dan suara kunyahan terhenti. Pak De Harun ternganga, seruputan kopinya tertahan di kerongkongan. Hendra menjatuhkan sendoknya ke piring dengan suara berdenting keras. Ia melompat berdiri seperti pegas. Wajahnya yang tadi memerah tiba-tiba berubah pucat pasi, seperti kehabisan darah. Ia tergagap dan berseru keras. Kamu gila ya, Tari? Uang 10 miliar itu sudah masuk ke perusahaan untuk membeli material, membayar gaji pekerja, dan tertanam di proyek-proyek yang sedang berjalan. Bagaimana bisa kamu menariknya begitu saja dengan sembarangan? Ibu Tati buru-buru berdiri menghalangi putranya, berkacak pinggang, suaranya melengking memenuhi ruangan. Kamu jangan coba-coba menakuti keluarga ini, hukum sudah mengaturnya dengan jelas. Harta yang didapat selama masa pernikahan adalah harta Gonogini. Uang yang disuntikkan ke perusahaan Hendra sekarang menjadi aset perusahaan Hendra. Atas dasar apa kamu berhak menariknya? Kamu keluar dari rumah ini dengan surat cerai itu dengan tangan kosong. Mengerti? Aku menatap ibu dan anak itu bermain sandiwara, berusaha mempertahankan tumpukan kekayaan yang mereka anggap sebagai milik mereka. Keserakahan dan kebodohan mereka membuatku merasa geli. Apakah mereka pikir seorang perempuan yang berasal dari keluarga dengan tradisi bisnis sepertiku akan membiarkan mereka membuangku begitu saja? Setelah memanfaatkanku, aku menanggapi kepanikan mereka dengan sikap tenang dan sangat percaya diri. Persiapan untuk langkah selanjutnya sudah kuperhitungkan dengan sangat matang. Aku berjalan santai menuju sofa di ruang tamu, mengambil tas kulit buayaku. Aku membuka resletingnya. Perlahan mengeluarkan setumpuk dokumen yang tersimpan rapi di dalam map plastik keras. Suara gesekan kertas terdengar jelas di tengah suasana sunyi dan tegang di ruang utama itu. Seluruh mata anggota keluarga Hendra terpaku pada tanganku. Ini adalah perjanjian pranikah pemisahan harta dan akta perjanjian pemegang saham yang telah disahkan oleh notaris. Aku melemparkan map itu ke atas meja tamu. Suara bantingan tumpulnya terdengar seperti palu godam yang menghancurkan harapan Ibu Tati dan putranya. Aku mendongakkan dagu ke arah Hendra, nadaku tajam. Kamu kan direktur, sepertinya kamu belum pikun, kan? Sebelum menikah, keluargaku menjual sebidang tanah di Kelapa Gading untuk memberiku modal 10 miliar sebagai pegangan. Uang itu ditransfer ke rekening pribadiku sebelum hari kita mendaftarkan pernikahan di KUA. Hukum dengan jelas menyatakan bahwa itu adalah harta bawaan pribadiku, sama sekali tidak ada kaitannya dengan harta Gonogini yang dibentuk selama pernikahan. Wajah Hendra mulai bercucuran keringat dingin. Ia menatap tajam ke arah tumpukan dokumen itu, bibirnya bergetar tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku melanjutkan pukulanku. Mengenai perusahaan konstruksi, ketika awal mula kamu gagal dan terlilit utang,
Akulah yang menggunakan 10 miliar itu untuk disuntikkan dan menyelamatkan perusahaanmu. Dalam perjanjian pemegang saham yang ditandatangani olehmu dan dibubuhi stempel merah perusahaan, tertulis dengan jelas, aku memegang 70% saham perusahaan. Dengan persentase ini, aku memiliki hak veto atas semua keputusan rapat umum pemegang saham, RUPS, dan memiliki hak penuh untuk menarik modal investasiku. Kapanpun aku mau, tanpa perlu persetujuan darimu. Mendengar hal ini, kedua lutut Ibu Tati gemetar. Ia terhuyung mundur beberapa langkah, harus berpegangan erat pada sandaran kursi agar tidak jatuh. Tante Siska, yang tadi bersuara lantang menyindirku, kini mundur jauh ke sudut ruangan, menundukkan kepala tak berani menatap siapapun. Aku menyapu pandangan ke sekeliling, pada orang-orang yang baru saja berkomplot menindasku. Pak De Harun, Pak De masih ingat tahun lalu saat putra Pak De menabrak orang dan harus membayar ganti rugi 50 juta? Kalau aku tidak turun tangan mengurusnya, putra Pak De sudah masuk penjara. Bulik Rini, utang arisan 200 juta awal tahun ini, siapa yang membayarnya agar penagih utang tidak datang menyiram cat ke rumah Bulik, dan ibu? Ibu bilang aku parasit di rumah ini, uang bulanan 30 juta, uang liburan ibu, uang sumbangan hajatan keluarga, bahkan sampai hidangan mewah hari ini yang sedang ibu makan, semuanya keluar dari kantongku. Kalian menggunakan uangku, mengisap darahku untuk membangun citra gemerlap, lalu berbalik menghinaku. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan dadaku sangat lega. Akhirnya aku bisa melepaskan beban kepatuhan ini. Aku menyandangkan tasku di bahu, menatap lurus ke wajah Hendra untuk terakhir kalinya. Siapkan mentalmu. Besok aku akan membawa pengacaraku langsung ke perusahaanmu untuk mengurus prosedurnya. Aku berbalik dan melangkah keluar dari pintu kayu jati itu, meninggalkan hidangan yang belum selesai dan wajah-wajah pucat pasinan syok dari seluruh kerabat suamiku. Sinar matahari siang menyengat wajahku, tapi di dalam hatiku meluap perasaan bebas dan sejuk yang luar biasa. Aku mengemudikan mobilku meninggalkan Gang Sumpek di Matraman, berbaur dengan hiruk-pikuk lalu lintas jalanan Jakarta. Tujuanku adalah sebuah apartemen mewah di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Ini adalah apartemen yang kubeli dengan tabunganku sendiri sebelum menikah. Sebuah tempat perlindungan sesungguhnya yang selalu kurahasiakan dari keluarga suami agar tidak diincar. Baru saja aku memarkir mobil di basement, aku melirik kaca spion dan melihat mobil SUV hitam milik Hendra baru saja mengerem mendadak tepat di belakangku. Dia ternyata membuntutiku sepanjang jalan dari rumah kemari. Aku mematikan mesin, keluar dari mobil dengan santai. Hendra buru-buru menghampiriku. Penampilan rapinya sebagai direktur kini telah tergantikan oleh kemeja yang berantakan dan basah oleh keringat. Tari, tunggu dulu, dengarkan penjelasanku. Hendra menjulurkan tangannya hendak meraih lenganku, tapi aku melangkah mundur menatapnya dengan tatapan jijik. Ia merendahkan suaranya, wajahnya memelas. Kejadian di rumah tadi, ibu sedang emosi jadi bicara sembarangan. Aku 1000 kali tidak ingin bercerai darimu. Kamu adalah penyelamatku, istri terbaikku, kita pulang dan bicarakan lagi, ya? Tolong jangan tarik modalmu, perusahaanku bisa langsung hancur. Aku melipat tangan di dada, nada suaraku datar. Surat cerai sudah ditandatangani, semuanya sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kita selain audit pembukuan. Melihat taktik emosionalnya tidak menggoyahkanku, raut wajah Hendra langsung berubah. Ia memasukkan tangannya ke dalam tas kerjanya, mengeluarkan buku nikah dan selembar sertifikat hak milik atas apartemen lain yang pernah kami tinggali bersama. Suaranya menjadi penuh kebencian. Kamu jangan keterlaluan. Kalau kamu bersikeras menarik modal dan menyudutkanku, aku akan menggugatmu ke pengadilan untuk membagi 2 apartemen ini. Bertahun-tahun kita hidup bersama, keuangan kita bercampur. Kamu tidak akan bisa dengan mudah membawa lari uang itu sendirian. Aku tertawa terbahak-bahak, tawa getir atas ketidakmaluan pria yang pernah kusebut suami ini. Aku berbalik memencet tombol lift dan langsung naik ke unitku, membiarkannya mengekor di belakang. Begitu membuka pintu dan melangkah masuk ke ruang tamu, aku langsung menuju brankas yang tertanam di dinding, menekan kata sandi, mengeluarkan setumpuk dokumen tebal lalu melemparkannya ke atas meja kaca di depan Hendra. Kamu pikir aku tidak tahu trik kotor yang kamu lakukan di belakangku? Buka matamu lebar-lebar dan lihat ini. Hendra mengambil dokumen itu, tangannya mulai bergetar saat melihat laporan keuangan internal, mutasi rekening arus kas aktual yang dengan sengaja ia sembunyikan dariku selama 2 tahun terakhir. Kebenaran terpampang nyata di atas kertas. Perusahaan konstruksinya terus-menerus melaporkan kerugian. Semua proyek mendapat komplain dari mitra soal keterlambatan dan kualitas. Aku menegaskan suaraku, menunjuk langsung ke wajahnya. Kamu menggunakan modal dariku untuk menutupi kerugian akibat ketidakmampuanmu dalam mengelola. Semata-mata demi mempertahankan citra pengusaha sukses yang palsu. Belum selesai?
Kamu juga dengan beraninya menggelapkan dana perusahaan sebesar 1,5 miliar untuk membeli lunas sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan atas nama ibumu. Kamu memakai uang hasil keringatku untuk memenuhi bakti pada ibumu. Apa kamu merasa pantas disebut laki-laki? Sertifikat tanah itu jatuh dari tangan Hendra. Ia ambruk ke sofa, matanya kosong tak berani menatapku. Semua rahasia paling kotor telah terungkap tanpa sisa. Aku menunjuk ke arah pintu utama, menekankan setiap kata, "Enyah dari rumahku sekarang juga. Besok jam 9 pagi tepat, aku akan ada di perusahaan. Siapkan dokumen-dokumennya." Senin pagi, Jakarta disambut oleh hujan awal kemarau yang mencuci bersih kegerahan hari sebelumnya. Aku mengenakan setelan blazer kantor berwarna abu-abu, dengan riasan tipis, sikap tenang, duduk di meja kerjaku di kantor perusahaan perdagangan ekspor-impor milikku sendiri yang terletak di kawasan SCBD. Semua persiapan untuk pertarungan hukum terakhir sudah kuselesaikan sejak semalam. Tepat pukul 08.30, asistenku mengetuk pintu dengan tergesa-gesa, melaporkan ada anggota keluarga yang mencari. Belum sempat aku mengangguk, pintu ruanganku sudah didorong dengan keras. Ibu Tati melangkah masuk dengan garang, mengenakan kebaya beludru merah menyala, dengan kalung emas berat melingkar di lehernya. Di belakangnya mengikuti seorang pria berusia sekitar 40 tahun, mengenakan setelan jas hitam, menenteng tas kerja kulit mengkilap, dengan wajah angkuh khas orang yang suka menggunakan hukum untuk menakut-nakuti orang yang lemah mentalnya. Ibu Tati mendongakkan wajahnya, bersuara lantang mencela, perusahaan sekecil lubang hidung begini berlagak jadi direktur? Kamu pikir dengan menceraikan Hendra anakku, kamu bisa jadi ratu? Aku menutup laptopku, menautkan kedua tanganku di atas meja, menatap mantan ibu mertuaku dengan tatapan dingin. Ibu datang ke sini ada urusan apa? Kalau urusan pribadi, aku tidak punya waktu untuk melayani. Pria yang datang bersama Ibu Tati melangkah maju, berdeham lalu mengeluarkan selembar surat dengan stempel merah dari sebuah kantor pengacara dari tasnya. Ia mendongakkan dagu dan berkata, "Selamat pagi, Ibu Tari. Saya adalah pengacara sah yang mewakili Bapak Hendra dan PT Konstruksi X. Hari ini saya datang untuk menyerahkan surat peringatan ini kepada Anda." Ia meletakkan kertas itu di mejaku, nada suaranya mengancam secara terang-terangan. "Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku, tindakan Anda menarik modal dalam jumlah besar, mencapai 10 miliar secara tiba-tiba, akan menyebabkan terputusnya arus kas, melumpuhkan kegiatan operasional bisnis, dan menyebabkan kerugian serius bagi perusahaan serta mitra terkait. Jika Anda tetap bersikeras melakukan penarikan modal ini, klien saya akan mengajukan gugatan perdata terhadap Anda karena pelanggaran kontrak dan mengganggu operasi perusahaan. Saat itu, Anda bukan saja tidak akan mendapatkan uang Anda kembali, tapi juga harus membayar ganti rugi miliaran rupiah." Mendengar pengacara itu selesai bicara, Ibu Tati tertawa puas, melangkah mendekati mejaku, bertepuk tangan dengan keras. "Kamu dengar itu? Kamu pikir mentang-mentang berpendidikan, kamu bisa membodohi hukum? Perempuan itu wawasannya sempit, lebih baik tahu diri sedikit. Sekarang kamu ngoceh tanda tangani surat komitmen untuk tidak menarik modal, lalu pulang dan berlutut minta maaf pada kami. Kalau beruntung, aku masih berbaik hati membiarkanmu menjadi istri Siri Hendra. Kalau tidak, bersiaplah menghadapi pengadilan. Sampai celana dalam pun kamu tidak akan punya." Kepercayaan diri mereka yang berlebihan dan sikap arogan mereka membuatku tak kuasa menahan tawa. Mereka terlalu meremehkan seorang Tari. Aku berdiri perlahan, menekan tombol telepon meja untuk memanggil Departemen Hukum perusahaanku. Hanya dalam 5 menit, pengacara Bima, ketua tim legal di perusahaanku, masuk dengan membawa setumpuk dokumen yang sudah disiapkan. Aku menatap Ibu Tati dan pengacara gadungan itu dengan pandangan kasihan. Ibu membawa pengacara untuk pamer kekuatan di tempat yang salah. Sepertinya pengacara ibu belum membaca dengan saksama anggaran dasar perusahaan dan perjanjian pemegang saham sebelum berbicara. "Kalian pikir aku membangun bisnis ini dengan kebodohan? Permainan baru saja dimulai, dan yang akan diseret ke pengadilan pastinya bukan aku. Kita lihat saja siapa yang akan kehilangan segalanya." Suasana di dalam ruang kerjaku di SCBD tiba-tiba menjadi tegang. Pengacara Bima, orang yang bertanggung jawab atas urusan hukum perusahaanku, melangkah maju. Bima adalah orang yang syarat pengalaman di dunia bisnis. Sikapnya selalu tenang, namun tutur katanya setajam pisau. Ia meletakkan setumpuk dokumen tebal di atas meja, tatapannya menyapu pengacara gadungan dari keluarga suamiku, lalu berhenti pada Ibu Tati. Pengacara Bima berbicara dengan artikulasi yang jelas, "Selamat pagi, rekan sejawat. Anda baru saja mengutip Undang-Undang PT untuk menakut-nakuti klien saya, namun sepertinya Anda lupa membaca detail anggaran dasar perseroan terbatas. Klien saya memegang saham mayoritas.
Dalam akta perjanjian pemegang saham nomor 092, yang ditandatangani secara sah 5 tahun lalu, tertulis jelas pada pasal 4 bahwa Ibu Tari, sebagai pemegang saham pendiri dengan kepemilikan 70% modal di Setor, berhak menuntut perusahaan untuk membeli kembali sahamnya, atau menarik modalnya secara langsung jika ditemukan bukti bahwa direktur utama melakukan kecurangan keuangan. Penarikan modal ini tidak memerlukan persetujuan dari RUPS jika bukti kecurangan telah divalidasi. Mendengar hal tersebut, wajah pengacara pihak keluarga suami mulai memucat. Ia buru-buru membuka tasnya dan dengan canggung mencari-cari dokumen untuk membantah. Melihat hal itu, Ibu Tati menyenggol lengan pengacaranya, lalu bersuara melengking mencari alasan. Kecurangan apa? Hendra anakku berbisnis dengan jujur dan bersih. Perusahaan setiap tahun melaporkan pajaknya dengan lengkap. Kamu jangan asal fitnah dan menuduh anakku yang bukan-bukan. Aku tersenyum sinis, membuka sendiri dokumen yang baru saja dibawa Bima. Aku menarik keluar 3 lembar kertas berstempel merah dan mendorongnya ke arah Ibu Tati. Ibu, lihat baik-baik. Ini adalah mutasi rekening dari rekening bayangan perusahaan yang sengaja disembunyikan oleh Hendra. Dia bukan hanya menggelapkan 1,5 miliar untuk membeli apartemen mewah di Kuningan atas nama ibu, tapi dia juga diam-diam meminjam uang ke rentenir sebesar 3 miliar dengan bunga mencekik untuk menutupi lubang proyek akibat dia sendiri yang memotong spesifikasi material. Aku kembali menarik setumpuk kwitansi dan membantingnya ke meja. Dan ini adalah bukti bahwa Hendra memerintahkan kepala akuntan untuk menerbitkan faktur fiktif, mentransfer uang secara ilegal ke rekening pribadi dengan tujuan menghindari pajak. Dokumen-dokumen ini, jika kuserahkan ke Bareskrim Polri Divisi Kejahatan Ekonomi, putra ibu tidak hanya akan kehilangan kursi direkturnya, tapi juga harus menghadapi hukuman penjara bertahun-tahun. Apakah ibu dan pengacara ini ingin aku melakukannya sekarang juga? Ibu Tati menatap tajam ke arah angka-angka merah di atas kertas itu, tangannya yang dipenuhi perhiasan emas mulai bergetar hebat. Mulutnya ternganga tak bisa berkata-kata, wajahnya berubah dari merah padam menjadi sepucat daun pisang. Pengacara yang menemaninya pun berkeringat dingin sebesar biji jagung. Ia buru-buru merapikan dokumennya dan memasukkannya ke dalam tas. Maaf, Ibu Tari, saya hanya disewa untuk menyampaikan surat peringatan. Saya sama sekali tidak tahu menahu soal kejanggalan hukum Bapak Hendra ini. Permisi, saya mengundurkan diri dari kasus ini sekarang juga. Ia membungkuk lalu bergegas kabur keluar pintu, meninggalkan Ibu Tati yang berdiri mematung di tengah ruangan. Aku menatap mantan ibu mertuaku, suaraku dingin dan tegas. Pulang dan beritahu anak ibu untuk menyiapkan mentalnya. Tepat jam 10 pagi ini, aku akan ada di perusahaannya di daerah TB Simatupang untuk mengeksekusi hak penarikan modalku. Segala kesombongan keluarga ibu berakhir di sini. Tepat pukul 10.00 pagi, mobil MPV perusahaanku berhenti di depan gerbang kantor PT Konstruksi X milik Hendra, yang terletak di jalanan sibuk di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Aku turun dari mobil, ditemani pengacara Bima dan 2 perwakilan dari kantor notaris. Hari ini, aku bukan lagi istri yang penurut dan rela berkorban berdiri di belakang Hendra. Aku datang dengan kapasitas sebagai pemilik sah dari aset ini. Begitu melangkah melewati pintu kaca otomatis, suasana bising di kantor itu seketika hening. Puluhan pasang mata karyawan tertuju padaku. Mereka semua tahu aku adalah istri direktur. Namun, aura ketegasan dan kehadiran orang-orang berjas hitam yang menyertaiku membuat semua orang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mbak Nita, kepala akuntan perusahaan sekaligus orang kepercayaan Hendra yang ditugaskan untuk memanipulasi pembukuan, buru-buru berlari dari ruang keuangan untuk menghadangku. Mbak Nita mencoba mempertahankan senyum canggungnya. Ibu Tari datang. Pak Direktur sedang ada rapat penting dengan klien, beliau pesan tidak boleh diganggu. Ibu tunggu di ruang tamu saja ya, biar saya buatkan teh. Aku menepis tangan Mbak Nita, suara otoritasku bergema di seluruh lobi. Mbak Nita, Anda sudah bekerja di sini 5 tahun, Anda pasti sangat tahu siapa yang sebenarnya membayar gaji Anda. Saya datang ke sini bukan untuk minum teh. Minggir. Saat itu juga, 2 petugas keamanan berlari dari pintu luar berniat menghalangi. Pengacara Bima langsung mengangkat kartu identitas dan surat kuasa. Kami mewakili pemegang saham yang memiliki 70% modal dasar perusahaan untuk melakukan audit. Siapapun yang menghalangi pelaksanaan hak hukum ini akan dibuatkan berita acara dan dimintai pertanggungjawaban di mata hukum. 2 satpam itu terdiam dan mundur. Wajah Mbak Nita pucat pasi, tak berani bersuara lagi. Aku melangkah tegak menyusuri lorong, langsung menuju ruang rapat besar di ujung. Tanpa mengetuk, aku mendorong kuat pintu kayu ek itu dan melangkah masuk. Di dalam, Hendra sedang duduk di kursi pimpinan, berhadapan dengan beberapa orang yang disebutnya sebagai mitra. Melihatku tiba-tiba muncul bersama tim hukum,
Hendra melompat berdiri, menggebrak meja. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini tempat kerjaku, ini kerajaanku, siapa yang mengizinkanmu membawa orang luar untuk mengacau? Aku memberi isyarat kepada pengacara Bima dan kedua notaris untuk duduk di kursi yang kosong. Lalu aku menatap lurus ke mata Hendra. Menjawab perlahan, kerajaanmu? Kamu lupa siapa yang mengeluarkan uang untuk menyewa kantor ini, membeli setiap unit komputer, dan membayar gaji setiap kuli bangunan di proyekmu? Aku datang ke sini untuk memberitahukan secara resmi mengenai penarikan kembali seluruh dana investasi 10 miliar sesuai dengan ketentuan perjanjian pemegang saham. Rapatmu berakhir di sini. Kehadiranku yang mengejutkan di ruang rapat dengan cepat menarik perhatian seluruh karyawan. Para insinyur, staf admin, dan desainer bergantian mengintip dari balik pintu kaca, penasaran mengikuti perkembangan situasi. Melihat hal itu, ego Hendra sebagai laki-laki dan atasan meradang. Ia menaikkan urat lehernya dan berteriak, mencoba menjaga muka di depan mitra dan bawahannya. Tari, jangan keterlaluan. Urusan rumah tangga kita selesaikan di rumah. Apa kamu mau menjadikan masalah keluarga sebagai bahan tertawaan orang? Uang 10 miliar milikmu itu sedang tertahan di kontrak pengadaan material. Dari mana aku bisa mengeluarkan uang tunainya sekarang? Apa kamu mau membunuh perusahaan ini? Memutus periuk nasi puluhan orang di sini? Hendra berbicara sambil menunjuk keluar pintu kaca, berniat memanfaatkan tekanan dari para karyawan untuk memaksaku mundur. Ia ingin berperan sebagai bos berdedikasi yang sedang melindungi periuk nasi bawahannya dari kekejaman istri yang serakah. Sayangnya, perhitungannya salah besar. Aku menoleh ke arah pintu yang terbuka lebar, meninggikan suaraku dengan tegas, agar semua orang yang berdiri di lorong bisa mendengar dengan jelas. Rekan-rekan karyawan, silakan masuk ke ruangan ini. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada kalian wajah asli dari orang yang kalian panggil direktur. Karyawan sempat ragu sejenak, lalu berbondong-bondong masuk ke ruang rapat. Aku mengambil flash disk dari dalam tasku, mencolokkannya langsung ke laptop yang terhubung ke proyektor besar di dinding. Hanya dengan beberapa klik, sebuah mutasi rekening yang sangat detail terpampang nyata di depan mata puluhan orang. Aku menggunakan laser pointer menunjuk angka-angka yang ditandai merah. Semuanya, lihat baik-baik. Selama 3 bulan terakhir, perusahaan terus-menerus menunda gaji kalian dengan alasan pencairan dana dari investor terlambat, arus kas sedang sulit. Kalian, para insinyur, berpanas-panasan di lokasi proyek tanpa bisa mengirimkan sepeser gaji pun untuk anak istri. Tapi apa faktanya? Uangnya sama sekali tidak kurang. Aku mengganti ke slide berikutnya, menampilkan kontrak jual beli properti dan bukti transfer bank. Faktanya adalah, Direktur Hendra kesayangan kalian ini telah menandatangani perintah transfer sebesar 1,5 miliar dari dana cadangan perusahaan ke rekening pribadinya untuk membeli lunas sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan atas nama ibu kandungnya. Uang hasil keringat kalian, uang modal investasiku, telah ia gunakan untuk membangun citra mewahnya dan memuaskan gengsi pribadinya. Seluruh ruang rapat bergumam penuh amarah, suara bisik-bisik berubah menjadi umpatan dan makian kekecewaan. Mas Yanto, kepala mandor proyek, yang wajahnya menghitam karena sengatan matahari, dengan marah menunjuk tepat ke wajah Hendra. Oh, ternyata begitu. Istri saya baru melahirkan dan harus dirawat di rumah sakit. Saya memohon pada Bapak untuk kasbon 5 juta dari sisa gaji saya bulan lalu, tapi Bapak bilang kas perusahaan kosong. Bapak hidup bermewah-mewahan sementara kami kelaparan, apa itu pantas? Hendra panik dan mundur, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia menoleh ke sekeliling mencari pertolongan dari Mbak Nita sang akuntan. Tapi perempuan itu sudah menundukkan kepalanya dalam-dalam, tangannya gemetar memeluk dokumen. Kemarahan massa telah menghancurkan sama sekali sisa-sisa wibawa palsu Hendra. Aku melangkah mendekati meja kerja, menatap lurus ke wajah Mbak Nita. Mbak Nita, Anda mau ikut diseret tanggung jawab pidana bersama direktur Anda? Atau Anda mau patuh menyerahkan seluruh buku besar dan laporan keuangan yang asli ke meja ini untuk proses penarikan modalku? Di bawah tekanan hukum dan kemarahan memuncak dari seluruh karyawan, sistem pertahanan lemah Hendra runtuh sepenuhnya. Mbak Nita, karena takut harus menanggung hukuman pidana menggantikan direkturnya, dengan patuh membawa seluruh sistem pembukuan, bukti transaksi faktual, beserta stempel perusahaan dan meletakkannya di atas meja rapat. Di bawah pengawasan ketat 2 notaris, pengacara Bima mulai bekerja dengan kecepatan dan akurasi tinggi. Setiap pos investasi, setiap perjanjian penyertaan modal diklarifikasi. Kami membuat berita acara pemblokiran sementara semua rekening transaksi perusahaan di bank, hanya menyisakan dana untuk membayarkan gaji pokok karyawan. Seluruh prosedur hukum bagiku untuk menarik kembali modal pokok 10 miliar beserta laba sah sesuai persentase saham, ditandatangani dan distempel saat itu juga. Hendra duduk terkulai di kursi kulitnya,
matanya merah menatap tumpukan dokumen yang perlahan mencabut seluruh kekuasaan dan kekayaannya. Setelah semua prosedur selesai, perwakilan bank juga mengonfirmasi bahwa perintah transfer sedang diproses. Aku bernapas lega, batu besar yang menindih dadaku selama beberapa tahun terakhir akhirnya terangkat. Aku merapikan dokumen-dokumen itu ke dalam tas, lalu berdiri menghadap puluhan karyawan yang terdiam di dalam ruangan. Mereka menatapku dengan pandangan campuran antara rasa kagum dan kebingungan akan masa depan mereka sendiri. Perusahaan ini akan segera bangkrut, yang berarti mereka terancam menganggur. Aku tersenyum, nada suaraku menjadi lebih hangat dan tenang. Rekan-rekan sekalian, saya tahu semua yang ada di sini adalah orang-orang yang berkompeten, pekerja keras, dan penuh dedikasi. Keadaan perusahaan yang hancur hari ini sepenuhnya disebabkan oleh ketidakmampuan dan keserakahan jajaran pimpinan, bukan salah kalian. Aku membuka tas, mengeluarkan setumpuk kartu nama dengan cetakan emas yang elegan, lalu secara langsung membagikannya satu persatu. Ini kartu nama perusahaan perdagangan saya. Bulan depan, saya akan berekspansi membuka divisi investasi proyek properti. Bagi siapa saja yang percaya pada kemampuannya sendiri dan ingin mencari lingkungan kerja yang transparan serta imbalan yang adil, silakan hubungi saya. Saya berjanji akan memberikan posisi yang layak dan membayarkan seluruh tunggakan gaji yang belum dilunasi oleh Bapak Hendra kepada kalian. Di air yang jernih, ikan baru bisa hidup sehat. Pernyataanku bagaikan secercah cahaya yang menerangi ruangan yang suram itu. Mas Yanto sang kepala mandor memegang kartu nama itu dengan kedua tangannya, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Bu Tari, kami pasti akan ikut Ibu. Aku mengangguk pamit pada semua orang, lalu berbalik melangkah keluar dari ruang rapat yang pengap itu, meninggalkan seorang pria brengsek yang sedang memegangi kepalanya dalam keputusasaan. Aku berjalan di lorong yang disinari matahari dari balik jendela. Dengan bangga, aku membuka jalan baru untuk diriku sendiri dan untuk orang-orang berbakat yang selama ini dieksploitasi. 3 hari setelah aksi penarikan modal bersejarah di perusahaan, rekening pribadiku secara resmi menerima notifikasi masuk dana sebesar 10 miliar dari bank. Aku mulai melakukan restrukturisasi arus kas, bersiap untuk acara peresmian perusahaan investasi baruku. Kehidupanku perlahan kembali ke jalur yang damai, tidak ada lagi malam-malam tanpa tidur karena cemas memikirkan utang yang tiba-tiba jatuh dari langit ulah Hendra. Namun, pohon ingin diam tapi angin terus berhembus. Jumat malam, aku menerima telepon dari Pak De Harun, paman tertua dari keluarga suami. Suara Pak De terdengar di telepon, berat dan syarat dengan nada menasihati dari seorang tetua. Beliau mengatakan malam ini keluarga mengadakan makan malam kecil di sebuah restoran mewah di kawasan Menteng. Aku diundang hadir. Pak De bilang, keluarga sudah menyadari kesalahan mereka. Ibu mertua dan Hendra ingin secara resmi meminta maaf di hadapan para tetua, berharap bisa memperbaiki hubungan suami istri. Meskipun aku sangat tahu ini hanyalah sandiwara murahan, sebuah jebakan emosional untuk menarik kembali sumber dana yang telah hilang, aku tetap memutuskan untuk berdandan cantik, mengenakan gaun sutra hijau zamrud yang paling elegan untuk menghadiri makan malam tersebut. Aku ingin melihat trik apa lagi yang akan mereka mainkan, dan yang lebih penting, aku harus memutus habis semua delusi mereka. Ketika aku melangkah masuk ke ruang VIP restoran, hidangan sudah tertata mewah. Wajah-wajah familiar dari rumah tua di Matraman waktu itu sudah lengkap, Pak De Harun, Bulik Rini, Tante Siska, dan tentu saja, Ibu Tati dan Hendra. Suasananya sama sekali berbeda dengan keangkuhan beberapa hari yang lalu. Begitu melihatku, Ibu Tati buru-buru berdiri menarik kursi untukku, bibirnya menyunggingkan senyum menjilat yang terlihat sangat dipaksakan. Tari sudah datang ya? Duduklah, nak. Hari ini menunya semua makanan kesukaanmu. Ibu ambilkan salmonnya ya. Ibu Tati mengambilkan makanan sambil melirik memberi isyarat pada Hendra. Hendra hari ini mengenakan kemeja putih, wajahnya terlihat sangat tirus. Ia menuangkan segelas red wine, mengangkatnya dengan kedua tangan ke hadapanku, suaranya merendah seolah penuh penyesalan. Tari, aku tahu aku salah. Beberapa hari ini perusahaan kacau balau, aku tidak tidur semalaman dan baru sadar bahwa tanpa kamu, aku bukan apa-apa. Maukah kamu memaafkan ibu dan aku sekali ini saja? Kita tarik gugatan cerainya. Kamu suntikkan lagi dana ke perusahaan? Aku berjanji akan menyerahkan seluruh hak pengelolaan kepadamu. Pak De Harun berdeham dan menimpali dengan wajah sok bijaksana. Memukul orang yang berlari pergi boleh saja, tapi jangan memukul orang yang kembali, nak Tari. Suami istri saling mengalah sedikit, lupakan hal-hal buruk. Perempuan kalau menceraikan suaminya akan mendapat stigma buruk sebagai janda. Kamu turuti saja kata Pak De, tanda tangani surat komitmen untuk tidak menarik modal ini, lalu pulang ke rumah kakek nenek untuk berdoa minta maaf pada leluhur, dan semuanya selesai. Baru saja Pak De selesai bicara, Bulik Rini langsung mendorong selembar kertas yang sudah diketik rapi ke arahku. Sebuah surat paksaan lagi,
tapi kali ini dibungkus dengan selubung kekeluargaan dan toleransi palsu. Aku menatap sekeliling meja, melihat wajah-wajah yang sedang mencoba menggunakan nilai moral keluarga, menggunakan tekanan dari para tetua untuk memanipulasi mentalku. Mereka sama sekali tidak meminta maaf karena telah melukaiku. Mereka hanya meminta maaf pada dompetku. Aku sama sekali tidak menyentuh gelas wine itu, juga tidak melirik kertas di atas meja. Aku mengambil serbet, mengelap pelan sudut bibirku, tatapanku berubah tajam. Pak D, Bulik dan Ibu, apa sandiwaranya sudah selesai? Kalau kalian mengundangku kemari hanya untuk mendengar omong kosong ini, aku permisi pulang. Sayang sekali makanannya enak, tapi aku tidak bisa menelan kepalsuan ini. Aku mengambil tasku, tersenyum sinis. Kalian pikir 10 miliar itu satu-satunya pelampung penyelamat untuk Hendra? Maaf, kalian salah besar. Bom sesungguhnya yang akan menghancurkan perusahaan busuk itu, baru akan aku ledakan besok pagi. Ruangan VIP restoran di Menteng itu tiba-tiba terasa sesak setelah pernyataanku. Senyum palsu di bibir Ibu Tati, raut wajah bijaksana Pak De Harun, dan sikap menjilat Bulik Rini serempak membeku. Hidangan lezat dan mahal di meja itu kini terasa hambar dan dingin. Hendra menatapku dengan mata melotot, tangannya yang memegang gelas wine bergetar pelan, membuat beberapa tetes cairan merah tumpah ke atas taplak meja putih bersih bagaikan bercak darah. Hendra memaksakan suaranya, mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Tari, apa maksudmu? Kamu berniat menghancurkan bisnisku sampai akhir? Kamu sudah menarik modal 10 miliar dan melumpuhkan perusahaan selama beberapa hari ini, apalagi yang mau kamu lakukan? Dengan tenang, aku membuka resleting tas kulit buayaku, perlahan menarik keluar sebuah dokumen yang dijepit rapi di dalam map berlogo PT Garuda Perkasa. Ini adalah konglomerat properti terbesar di Jakarta, yang juga merupakan klien yang menyumbang 60% pendapatan tahunan perusahaan Hendra. Yang lebih penting lagi, Presiden Direktur Garuda Perkasa adalah teman seperjuangan ayah kandungku. Bertahun-tahun lalu, ayahkulah yang secara pribadi membawa Hendra ke rumah beliau, memohon agar Hendra diberikan paket tender menggiurkan yang menjadi batu loncatan bagi perkembangan perusahaannya. Aku membanting dokumen itu ke atas meja putar kaca, memutarnya perlahan hingga tulisan di kertasnya mengarah langsung ke tempat duduk Hendra. Baca sendiri, ini adalah surat pemberitahuan pemutusan kontrak pengerjaan proyek perumahan di pinggiran Jakarta, yang ditandatangani langsung oleh Presiden Direktur PT Garuda Perkasa dengan stempel merah menyala. Keputusan ini berlaku efektif mulai jam 8 pagi ini. Hendra buru-buru mencondongkan tubuhnya, merampas kertas itu. Matanya menyapu cepat setiap baris kalimat, wajahnya memucat tanpa sisa darah. Ibu Tati yang duduk di sebelahnya ikut mencondongkan badan mengintip. Meskipun ia tidak mengerti istilah ekonomi, melihat kepanikan putranya, ia bisa meraba bencana apa yang sedang menimpa mereka. Aku melipat tangan di dada, nada suaraku tajam dan bergema jelas di tengah kesunyian ruangan. Alasan pemutusan kontrak tertulis dengan sangat jelas. Pertama, pihak Garuda Perkasa mengirimkan tim inspeksi ke lapangan dan menemukan bahwa perusahaanmu menggunakan besi dan semen yang tidak sesuai standar, kualitasnya jauh di bawah kesepakatan awal. Kedua, laporan keuangan perusahaanmu tidak transparan, ada tunggakan gaji buruh, dan indikasi penggelapan pajak yang mencoreng reputasi pengembang. Aku berhenti sejenak, melirik ke arah kerabat yang duduk terdiam. Pak De Harun, Bulik Rini, Tante Siska. Dengarkan baik-baik. Gelar direktur dan pengusaha sukses yang selama ini kalian banggakan dari cucu laki-laki tertua keluarga ini, sebenarnya hanyalah cangkang kosong yang dibangun dengan uang dan koneksi keluargaku. Dia sudah terbiasa hidup enak, berbisnis curang, memangkas dana proyek untuk masuk kantong pribadi, kini, bangkai yang disembunyikan akhirnya tercium juga. Keluargaku secara resmi telah memutuskan seluruh hubungan bisnis, dan mencabut semua jaminan kepercayaan terhadap perusahaan Hendra. Pak De Harun menjatuhkan sendok garpunya, menghela napas panjang. Ia menoleh ke arah Hendra dengan tatapan penuh kekecewaan. Hendra, kalau kamu berbisnis seceroboh ini, siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Bisnis yang dibangun bertahun-tahun hancur sudah. Bulik Rini dan Tante Siska seketika berubah sikap. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang materialistis. Kini, melihat Hendra jatuh dan kehilangan kontrak besar, mereka sadar tambang emas yang sering mereka peras sudah benar-benar mengering. Bulik Rini berdecak, suaranya sinis, kukira apaan, ternyata direktur bodong. Uang hasil keringat, Tari sudah ditumpuk ke sana kemari, dasar anak tidak tahu diuntung. Sudahlah, urusan keluarga Mbak Tati urus sendiri, aku tidak mau ikut campur. Pembalikan sikap yang kejam dari darah daging sendiri membuat Ibu Tati dan Hendra hancur sepenuhnya. Kerabat suami telah menunjukkan wujud asli mereka sebagai orang-orang oportunis yang hanya memihak pada yang menguntungkan. Aku tidak punya keinginan untuk berlama-lama barang sedetik pun di tempat yang penuh kemunafikan ini.
Aku menarik kursi berdiri, menatap Hendra untuk terakhir kalinya dengan tatapan kasihan. Makan malam hari ini silakan dinikmati sampai habis. Tagihan restoran sudah kubayar di muka. Anggap saja ini hidangan perpisahan dariku untuk keluarga kalian. Hendra, pulanglah dan bersiap mengurus tumpukan utang penalti pelanggaran kontrak. Hukum tidak akan melepaskan orang-orang yang berbisnis curang. Aku berbalik dan berjalan lurus keluar dari pintu ruang VIP. Di belakangku, suara pertengkaran, suara piring pecah, dan tangisan histeris Ibu Tati mulai terdengar kacau balau. Aku melangkah keluar ke lobi restoran, menyambut angin malam Jakarta yang sejuk. Hatiku dipenuhi dengan perasaan lega yang tak terlukiskan. 1 minggu berlalu sejak malam pemutusan hubungan itu. Perusahaan Hendra secara resmi terperosok ke dalam krisis serius ketika banyak mitra kecil yang mendengar kabar mundurnya PT Garuda Perkasa, berbondong-bondong datang menagih utang. Hendra terseret ke dalam pusaran klarifikasi dengan pihak berwenang, dikepung oleh para penagih utang, dan tidak punya waktu lagi untuk menggangguku. Aku memanfaatkan waktu ini untuk mempercepat penyelesaian kantor perusahaan investasiku yang baru di kawasan SCBD. Rabu pagi, saat aku sedang meninjau cetak biru desain interior, ponselku berdering. Layar menunjukkan nama pemanggil, Ibu Mertua. Aku mengernyitkan dahi, berniat menolak panggilan itu, tapi setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk mengangkatnya, ingin tahu trik apa lagi yang akan ia mainkan. Begitu telepon menempel di telinga, aku mendengar suara napas berat dan batuk-batuk dramatis dari Ibu Tati. Tari, ini Ibu. Ibu sakit terbaring di ranjang berhari-hari, Hendra sibuk urusan perusahaan jadi tidak bisa menjenguk Ibu. Ibu tahu Ibu banyak salah padamu, maukah kamu demi hubungan Ibu dan anak bertahun-tahun ini, mampir sebentar ke apartemen Kuningan untuk menjenguk Ibu? Ibu punya hal penting yang mau diserahkan padamu? Aku sangat tahu ini adalah sandiwara. Perempuan kejam dan serakah seperti Ibu Tati tidak akan pernah menyerah atau mengakui kesalahan dengan mudah. Namun, apartemen mewah di kawasan Kuningan itu adalah aset yang dibeli Hendra dengan uang 1,5 miliar hasil penggelapan dari perusahaan. Itu juga merupakan bagian dari bukti penting dalam berkas gugatan yang sedang kusiapkan. Aku memutuskan untuk mengikuti permainannya, masuk langsung ke sarang harimau untuk melihat perangkap apa yang ia siapkan. Aku mengemudikan mobil ke kompleks apartemen mewah itu, memarkirnya di basement, lalu masuk ke lift, menekan tombol lantai 20. Lorong berkarpet merah yang empuk, aroma pengharum ruangan yang wangi, sangat jauh berbeda dengan gang kumuh di Matraman. Inilah gaya hidup mewah yang dinikmati ibu mertuaku dengan menggunakan uangku. Aku menekan bel pintu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Ibu Tati muncul dengan piyama sutra berwarna kuning pucat, kepalanya diikat dengan sapu tangan, salah satu tangannya bersandar di dinding, berpura-pura lemah dan letih. Ia memaksakan senyum ramah, dengan rendah hati mempersilakanku masuk. Tari sudah datang, masuklah nak. Ibu sudah siapkan teh bunga teratai kesukaanmu. Aku melangkah masuk ke ruang tamu, mengamati sekeliling. Apartemen itu didesain mewah dengan perabotan kayu walnut berkualitas tinggi. Sofa kulit asli impor yang empuk berada di tengah ruangan. Aku memilih duduk di kursi tunggal, menjaga jarak aman dari Ibu Tati. Ia menuangkan secangkir teh untukku lalu duduk di sofa panjang di seberangku, tangannya memegang sapu tangan, menepuk-nepuk sudut matanya yang kering. Ibu Tati mulai memainkan peran sebagai ibu yang malang. Tari, ibu sakit keras dan baru menyadari banyak hal. Hendra anak ibu itu bodoh, tidak tahu cara menghargai istri sebaik dirimu. Ibu sudah tua. Rumah ini juga sudah tidak ada artinya lagi buat ibu. Ibu ingin membalik nama rumah ini dan mengembalikannya padamu, anggap saja sebagai kompensasi masa mudamu. Aku diam tak menjawab, menyesap sedikit teh yang terasa hambar, tatapan tajamku mengunci ekspresi wajahnya. Melihatku tak bereaksi, Ibu Tati mulai mengarahkan pembicaraan, nadanya membawa pancingan yang disengaja. Tapi Tari, Ibu tanya jujur ya, kalau kamu marah pada Hendra, marah pada ibu, kamu boleh memaki atau memukul kami semaumu. Tapi kenapa kamu harus memutus jalan hidup perusahaan seperti itu? Kamu menyebarkan semua buku kas pada karyawan. Kamu meminta ayahmu membujuk investor untuk membatalkan kontrak dengan Hendra. Kamu melakukan itu karena sengaja ingin mendesak perusahaan agar bangkrut untuk membalas dendam pada Hendra, kan? Apa kamu begitu membenci keluarga ini sampai merencanakan hal sejahat itu untuk menghancurkan perusahaan? Nak, dia berbicara dengan volume suara yang tidak wajar. Setiap kata sengaja dirangkai sebagai jebakan. Agar aku mengakui bahwa aku punya niat jahat merusak harta bersama, sebuah alasan sempurna bagi pengacara mereka untuk membalikan keadaan di persidangan nanti. Mata Ibu Tati terus melirik cepat ke arah celah di antara bantalan kursi sofa dan bantal sandaran. Senyum dingin terukir di bibirku. Jebakan ini terlalu amatir. Perlahan aku meletakkan cangkir teh ke atas meja kaca, menimbulkan suara dentingan keras.
Alih-alih menjawab pertanyaan jebakan dari Ibu Tati, aku berdiri, melangkah santai menuju sofa panjang tempat ia duduk. Ibu Tati terkejut dan menciut, matanya memancarkan kepanikan yang jelas. Ibu bertanya apa aku sengaja menghancurkan perusahaan untuk balas dendam, kan? Aku tersenyum sinis. Memasukkan tanganku langsung ke celah, di antara dua bantal kursi yang tadi ia lirik. Tanganku menyentuh sebuah benda logam kecil, keras, berbentuk persegi panjang. Aku menariknya keluar ke arah cahaya. Sebuah voice recorder digital versi terbaru. Lampu indikator merahnya masih berkedip, menandakan mode perekaman sedang aktif. Raut wajah Ibu Tati seketika berubah, dari pucat pura-pura sakit menjadi seputih kertas karena ketakutan. Ia mencondongkan badan ke depan berniat merebut alat itu, tapi aku dengan cepat melangkah mundur, mengangkat barang bukti itu tinggi-tinggi di udara. Akting Ibu buruk sekali. Ibu pikir dengan memainkan taktik playing victim ini, Ibu bisa memancingku mengatakan hal yang merugikan, lalu membawanya ke pengadilan sebagai bukti? Aku tidak sebodoh itu untuk mengaku merusak harta Gono gini. Hendra sendiri yang mencekik perusahaannya dengan kecurangan dan ketidakmampuannya. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku sesuai hukum. Aku menekan tombol stop pada perekam itu, lalu melemparkannya ke dalam tasku. Setelah itu, aku mengeluarkan ponselku, membuka sebuah file gambar, lalu menyodorkannya ke depan wajah Ibu Tati. Kalau Ibu suka main kumpul mengumpulkan bukti, aku juga punya hadiah untuk Ibu. Lihat baik-baik lembaran mutasi rekening ini. Dengan tangan bergetar, Ibu Tati menerima ponselku. Matanya terbelalak saat melihat deretan angka transaksi di layar. Itu adalah rincian mutasi dari rekening bank pribadinya, yang kuminta dari seorang teman yang bekerja di bank untuk memverifikasi silang berdasarkan buku besar internal yang diserahkan oleh Mbak Nita si akuntan tempo hari. Aku menegaskan suaraku, membongkar kejahatannya. Ibu selalu menghinaku, bilang aku parasit, tapi kenyataannya ibulah lintah yang paling parah menghisap darah perusahaan. Selama 3 tahun terakhir, selain uang 1,5 miliar yang Hendra ambil untuk membeli apartemen ini, Ibu juga bersekongkol dengan Mbak Nita, membuat bukti pengeluaran fiktif untuk menjamu klien, agar setiap bulannya ditransfer dana 60 juta ke rekening pribadi Ibu. Uang itu Ibu sebut sebagai dana gelap simpanan, yang totalnya sampai sekarang sudah mencapai lebih dari 2 miliar. Kaki Ibu Tati tak lagi kuat menopang tubuhnya. Ia ambruk ke lantai kayu laminate apartemen, menutupi wajah dengan kedua tangan dan menangis terisak. Bukan air mata buaya seperti tadi, melainkan kepanikan nyata dari seorang pencuri yang tertangkap basah. Apa Ibu tahu, tindakan membuat dana gelap dari uang perusahaan dengan memalsukan dokumen untuk menggelapkan modal itu adalah tindak pidana kejahatan? Ibu dan putra Ibu telah bersama-sama menggelapkan aset dan menghindari pajak negara. Hanya dengan menyerahkan bukti ini beserta rekaman suara niat jahat Ibu ke Bareskrim, apa Ibu pikir Ibu bisa terhindar dari makan nasi penjara dan memakai baju tahanan? Ibu Tati merangkak maju memeluk erat betisku, mendongakkan wajahnya yang berlinang air mata dan memohon dengan sangat menyedihkan, "Tari, Ibu mohon, Ibu sujud padamu. Ibu sudah tua, Ibu tidak bisa masuk penjara. Uang itu masih utuh di deposito, Ibu belum pakai sepeser pun. Ibu akan kembalikan semuanya. Ibu akan balik nama rumah ini untukmu besok juga. Tolong ampuni Ibu. Ibu bodoh mendengarkan hasutan Tante Siska untuk menjebakmu dengan rekaman ini. Tolong lepaskan Ibu nak." Aku menarik kakiku dari pelukannya, menepuk ringan ujung celanaku seolah baru saja menyentuh sesuatu yang kotor. Keserakahan Ibu sudah membutakan mata Ibu. Permintaan maaf Ibu sekarang sama sekali tidak ada harganya. Simpan saja apartemen dan tumpukan dana gelap itu, pakai uangnya untuk menyewa pengacara membela kalian berdua. Aku berbalik melangkah keluar pintu, tidak sudi menoleh lagi pada perempuan yang menangis meratap di lantai. Perangkap yang ia buat susah payah, akhirnya malah menjadi tali jerat yang mencekik lehernya dan putranya sendiri. Segala dendam dengan keluarga ini akan kuselesaikan secara adil melalui jalur hukum, tanpa ampun. Jumat pagi, aku sudah berada di kantor pusat sebuah bank komersial besar di kawasan Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Hari ini adalah hari aku melakukan transaksi terakhir untuk mentransfer seluruh modal awal sebesar 10 miliar ditambah 2 miliar sebagai pembagian laba yang sah, dari rekening yang diblokir sementara ke rekening perusahaan investasi baruku. Suasana di dalam ruang layanan nasabah prioritas, VIP sangat tenang dan mewah. Aku duduk di kursi empuk, menyesap air putih, sementara teller di hadapanku dengan cekatan memeriksa kembali semua dokumen legal, akta notaris penarikan modal, dan perintah transfer yang kuserahkan. Semua prosedur berjalan lancar, hingga pintu kaca tebal ruang VIP didorong dengan kasar. Hendra menerobos masuk. Rambutnya acak-acakan, matanya dipenuhi urat merah akibat berhari-hari kurang tidur menghadapi kejaran penagih utang. Di belakangnya,
mengikuti seorang pengacara baru yang tampak lebih tua dan lebih licik dari pengacara gadungan sebelumnya. Hendra menyapu pandangan ke sekeliling, dan begitu melihatku duduk di konter transaksi, ia menerjang maju bagai binatang buas melihat mangsa. Hentikan sekarang juga. Saya adalah Direktur PT Konstruksi X, sekaligus suami dari perempuan ini. Saya perintahkan bank untuk segera memblokir perintah transfer ini. Uang 12 miliar itu adalah harta Gonogini yang didapat selama masa pernikahan dan sedang dalam sengketa. Kalian tidak berhak mengizinkannya menarik uang itu kemanapun. Hendra menggebrak meja teller, berteriak keras hingga membuat pegawai bank dan nasabah di konter sebelah terkejut. Teller tersebut buru-buru berdiri, dengan sikap profesional, menjelaskan dengan lembut, "Maaf, Bapak. Ibu Tari adalah pemilik sah rekening tujuan dari dana ini. Dokumen yang beliau lampirkan sudah lengkap, termasuk keputusan penarikan modal yang disahkan oleh notaris dari perusahaan Bapak. Bank kami bekerja dengan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Kami tidak bisa memblokir rekening secara sepihak tanpa adanya surat perintah dari otoritas penegak hukum yang berwenang." Hendra menuding wajah teller itu dengan nada arogan. "Kamu tidak mengerti hukum, ya? Selama suami istri belum ada putusan cerai dari pengadilan, maka semua harta yang timbul adalah harta bersama." Dia bersekongkol dengan akuntan untuk memalsukan dokumen penarikan modal perusahaanku. "Pengacaraku sudah menyiapkan surat permohonan pemblokiran darurat di sini." Pengacara yang datang bersama Hendra, buru-buru mengeluarkan surat bermeterai dan berstempel dari kantor hukumnya, menyodorkannya pada pihak bank untuk menekan. Aku duduk diam di kursi, sikapku tenang, sama sekali tidak gentar. Aku memutar tubuhku menatap langsung ke wajah Hendra. "Hendra, sudah sampai sejauh ini, kamu masih berani bertingkah seperti preman pasar di tempat umum begini? Buka matamu lebar-lebar dan lihat dokumen ini." Aku memberi isyarat pada teller untuk mengambil 3 dokumen terpenting dari mapku dan membentangkannya di atas meja. Pertama, ini adalah perjanjian pranikah yang menyatakan dengan jelas bahwa 10 miliar itu adalah harta pribadiku sebelum menikah. Kedua, ini adalah risalah rapat umum pemegang saham perusahaanmu, dengan tanda tangan aslimu dan stempel basah perusahaan, yang menyetujui aku menarik seluruh penyertaan modal dan laba sesuai porsi saham 70%. Dan ketiga, yang paling penting, ini adalah surat relaas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang di dalamnya mencatat dengan jelas pemisahan harta pribadiku yang tidak termasuk dalam sengketa pembagian harta bersamamu. Aku berdiri, melangkah selangkah mendekati Hendra, nadaku mengeras menyudutkannya hingga sulit bernapas. "Kamu bilang 12 miliar ini harta Gonogini? Apa kamu menyumbang 1 sen pun ke modal ini? Kamu pakai uangku untuk menggemukkan perutmu sendiri, membelikan rumah untuk ibumu, dan bersenang-senang. Sekarang perusahaanmu terlilit utang parah, kamu berniat merampas sisa uang hasil keringat keluargaku untuk membayar utangmu? Apa kamu laki-laki pakai rok?" Para nasabah dan petugas keamanan di bank mulai berkerumun dan berbisik-bisik. Mata mereka memandang Hendra dengan penuh rasa jijik melihat ketidakmaluan pria serakah itu. Hendra terdiam, mundur selangkah. Wajahnya merah padam karena malu dan marah. Tapi ia tak bisa menemukan satu argumen pun untuk membantah bukti hukum kuat yang kumiliki. Keributan di konter prioritas dengan cepat menarik perhatian kepala cabang bank. Seorang pria parubaya berjas hitam elegan keluar dari ruang manajemen, diikuti 2 satpam bertubuh besar. Ia meminta semua orang tenang dan mendekat untuk memahami situasi. Teller menjelaskan secara singkat dan menyerahkan seluruh dokumen dari kedua belah pihak kepada kepala cabang. Sang kepala cabang melihat sekilas surat permohonan pemblokiran dari pengacara Hendra, lalu membandingkannya dengan set dokumen notaris penarikan modal dan bukti kepemilikan harta bawaanku. Hanya dalam hitungan menit, orang yang memiliki keahlian finansial tinggi itu telah memberikan keputusan akhirnya. Kepala cabang meletakkan dokumen itu di meja, menatap Hendra dan pengacaranya dengan tegas. "Maaf, Pak Hendra. Surat permohonan Anda hanya bersifat sepihak dari kantor pengacara, tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan penetapan sita jaminan, CB, dari pengadilan. Sementara itu, dokumen yang diserahkan Ibu Tari sepenuhnya sah, dilengkapi dengan pengesahan notaris yang membuktikan hak kepemilikan legal atas dana ini. Bank kami tidak memiliki alasan yang sah untuk menolak atau menunda perintah transfer Ibu Tari. Tolong Bapak jaga ketertiban agar staf kami bisa melanjutkan pekerjaannya. Jika Bapak terus membuat keributan, saya terpaksa harus meminta pihak keamanan turun tangan." Pengacaraku Bu Hendra menghela napas, menarik kembali suratnya yang tak berguna. Ia membisikkan sesuatu ke telinga Hendra, mungkin menasihatinya agar menyerah karena hukum tidak memihak mereka. Hendra berpegangan pada tepi meja, matanya nanar menatap layar monitor teller. Aku duduk kembali ke kursiku, mengangguk memberi isyarat agar teller menyelesaikan transaksinya. Hanya terdengar suara klik-klik keyboard, lalu setelah satu klik tegas pada tombol enter,
perintah transfer tereksekusi. Mesin cetak kecil di samping berderit, mengeluarkan selembar tanda terima mutasi berwarna biru muda. Teller membubuhkan stempel konfirmasi, lalu dengan hormat menyerahkannya langsung ke tanganku. Baik, Ibu Tari. Transaksi transfer sebesar 12 miliar ke rekening tujuan perusahaan investasi baru telah berhasil diproses. Terima kasih telah menggunakan layanan bank kami. Aku tersenyum menerima tanda terima itu, memeriksa deretan angka nol yang bulat untuk terakhir kalinya. Seluruh 10 miliar modal awal dan 2 miliar laba sah selama bertahun-tahun ini telah mendarat dengan aman, sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Penyelamatan finansial yang paling krusial akhirnya berakhir dengan kemenangan. Aku menyimpan tanda terima itu baik-baik di dalam tas dan merit sletingnya rapat. Aku berdiri tegak, merapikan kerah blazerku, lalu berjalan melewati Hendra. Saat ini, kaki Hendra seolah tak punya kekuatan untuk berdiri tegak. Ia merosot di tepi meja, terduduk di lantai granit bank yang mengkilap. Tumpukan aset terakhir yang ia harapkan bisa disita untuk menyelamatkan perusahaannya, kini telah resmi menguap. Aku menatapnya dari atas, nada suaraku dingin, tanpa membawa amarah, tak ada pula belas kasihan. Hendra, sandiwaranya sudah selesai. Mulai detik ini, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Sampai jumpa di pengadilan negeri dalam sidang cerai dan ganti rugi material. Tanpa menunggunya bereaksi, dengan percaya diri aku melangkah keluar dari kantor cabang bank tersebut. Pintu kaca otomatis terbuka, menyambutku dengan sinar matahari terik Jakarta. Arus kendaraan masih padat merayap, kehidupan terus berlanjut. Meninggalkan pernikahan yang kelam dan keluarga suami yang tak tahu diuntung, aku menarik napas dalam-dalam, mendongakkan kepala melangkah menuju mobilku, siap untuk lembaran baru yang bersinar, yang kutulis dengan tanganku sendiri. Pada suatu sore di akhir pekan, awan mendung menyelimuti langit Jakarta. Aku menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Di ujung telepon terdengar suara ragu-ragu namun tak asing dari Mas Yanto, kepala mandor proyek di perusahaan Hendra. Ia mengajakku bertemu di sebuah kedai teh yang tenang di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Aku langsung paham tujuan pertemuan ini. Saat kapal karam, para pelaut yang ditinggalkan harus mencari cara menyelamatkan diri. Mendorong pintu kayu kedai itu, aku melihat Mas Yanto beserta 3 orang lainnya duduk mengelilingi meja bundar di sudut yang sepi. Ada Pak Joko bagian logistik, Mbak Sari manajer HRD, dan Reza seorang insinyur muda. Wajah-wajah mereka yang terbakar matahari proyek itu kini memancarkan keletihan dan kecemasan, layaknya pekerja yang dirampas periuk nasinya. Melihatku datang, keempatnya serempak berdiri, bersikap sangat segan dan hormat. Aku menarik kursi lalu duduk, dengan lembut mempersilakan mereka duduk. Mbak Sari memesankan secangkir teh chamomile panas untukku, asapnya mengepul membawa aroma yang menenangkan, sedikit mengusir suasana kaku di antara kami. Mas Yanto membuka pembicaraan, suaranya berat dan penuh keputusasaan. Bu Tari, sejak Ibu menarik modal tempo hari, perusahaan lumpuh total. Direktur Hendra meliburkan seluruh pekerja proyek tanpa batas waktu, tapi dia tidak membayarkan sepeser pun gaji kami selama 3 bulan ini. Kami telepon untuk menagih, nomor diblokir, dicari ke rumahnya, dia tidak ada. Istri saya di kampung baru melahirkan anak kedua, buat beli susu dan popok saja tidak ada uang. Saya benar-benar tersudut, Bu. Pak Joko logistik menimpali, menggebrak meja perlahan. Bukan cuma soal menunggak gaji. Direktur juga memaksa kami menandatangani berita acara fiktif untuk penerimaan material abal-abal, supaya bisa mengelabui pihak developer. Kami ini orang bangunan, Bu. Hati nurani kami tidak membiarkan kami membangun gedung dengan besi beton yang disunat seperti itu. Hari ini kami mengajak Ibu bertemu karena kami ingin minta tolong Ibu membongkar kedok penipu itu, bantu kawan-kawan menuntut keringat kami kembali. Aku mengangguk, meletakkan cangkir teh di atas meja. Kalian tenang saja, saya sudah berjanji tidak akan meninggalkan pekerja yang jujur. Tapi untuk membawa kasus ini ke jalur hukum, kita butuh bukti konkret, tidak bisa hanya modal ucapan. Tepat saat itu, Reza, sang insinyur muda, mengeluarkan sebuah flash disk berwarna perak dari saku kemejanya. Ia meletakkannya hati-hati di atas meja lalu mendorongnya ke arahku. Bu Tari, di dalam flash disk ini ada seluruh keringat kami beberapa hari ini. Mbak Nita, kepala akuntan, karena takut ikut di penjara, diam-diam memberikan salinan pembukuan internal kepada kami. Ibu bisa lihat dengan jelas bagaimana Direktur Hendra menghindari pajak negara hingga lebih dari 2 miliar dengan membuat PT fiktif untuk menerbitkan faktur palsu. Reza melanjutkan, matanya tajam. Di dalamnya juga ada rekaman suara yang diam-diam saya kumpulkan. Tiap kali Direktur Hendra menyuruh saya mencampur material murahan ke dalam beton fondasi. Ada satu rekaman yang paling jelas, yaitu saat Direktur memberikan uang suap 100 juta kepada petugas pengawas proyek agar mereka menutup mata soal inspeksi kualitas. Aku mengambil flash disk itu,
merasakan betapa beratnya kebenaran yang kini berada dalam genggaman tanganku. Keserakahan Hendra rupanya tidak ada dasarnya. Tapi hal yang paling membuatku jijik justru ada pada rahasia terakhir yang dibongkar oleh Mbak Sari, manajer HRD. Mbak Sari mengeluarkan selembar fotokopi surat perjanjian sewa-menyewa. Bu Tari, saya rasa ibu juga perlu tahu ini. Ini adalah kontrak sewa apartemen di kawasan TBC Matupang. Yang menyewa dan bayar bulanan adalah Direktur Hendra. Tapi yang menempatinya adalah anak magang di bagian administrasi, namanya Dinda. Setiap bulan perusahaan memangkas biaya alat tulis kantor, tapi direktur rutin mengambil dana untuk menghidupi wanita simpanannya. Saya di bagian HRD tahu semua kelakuan memuakan itu, tapi demi gaji, saya terpaksa bungkam. Sekarang perusahaan sudah hancur lebur, saya merasa ibu berhak tahu kelakuan suami yang tidak setia itu. Memegang selembar kontrak itu di tanganku, hatiku yang sudah kebas masih sempat terasa tertusuk. Ternyata di belakangku, dia bukan hanya merampok uang keluargaku dan menghancurkan bisnisnya sendiri, tapi dia juga secara terang-terangan menginjak-injak moralitas pernikahan. Rasa jijik berubah menjadi kekuatan tak terlihat yang mendorongku untuk segera melancarkan pukulan terakhir. Aku merapikan seluruh dokumen dan flash disk ke dalam tas, menatap lurus ke arah 4 orang yang telah menaruh kepercayaan penuh padaku. Mewakili hukum dan keadilan, saya berterima kasih pada kalian. Bukti-bukti ini adalah tebasan mematikan untuk mengakhiri semua dosa Hendra. Minggu depan, perusahaan investasiku akan resmi beroperasi. Saya secara resmi menawarkan posisi Direktur Manajemen Proyek untuk Mas Yanto, Manajer Logistik untuk Pak Joko, Manajer HRD untuk Mbak Sari, dan Chief Engineer untuk Reza. Soal gaji yang ditunggak, besok akan saya talangi dulu dari dana pribadi saya, agar kalian bisa mengurus keluarga. Kita akan membangun kembali semuanya dari awal, dengan jujur dan transparan. Keempat orang itu mendengar ucapanku dan pecah dalam tangis haru. Air mata mengalir di pipi gelap Mas Yanto. Mereka berdiri, membungkukkan badan mengucapkan terima kasih yang tak henti-hentinya. Aliansi ini bukan sekadar kerja sama untuk menuntut keadilan, melainkan batu loncatan yang sempurna bagiku untuk mencabut akar racun bernama Hendra itu sampai habis. Sabtu pagi, di Jakarta Convention Center, JCC, yang mewah, sebuah seminar investasi dan pameran proyek properti skala nasional diselenggarakan besar-besaran. Ratusan pengusaha, investor, pengamat ekonomi, dan awak media berkumpul di sini mencari peluang. Di bawah gemerlap lampu kristal gantung, suasana networking sangat riuh. Aku mengenakan setelan jas putih elegan, rambut disanggul rapi ke atas, melangkah masuk ke auditorium dengan penuh percaya diri sebagai presiden direktur sebuah perusahaan investasi baru. Kursiku sudah diatur oleh panitia di baris kedua, tepat di depan panggung utama. Tepat jam 09.00 pagi, seminar dimulai. Setelah beberapa pidato pembukaan dari para pakar, pembawa acara dengan antusias memperkenalkan sesi presentasi para pengusaha yang sedang mencari pendanaan, dan nama pertama yang dipanggil membuat sudut bibirku menyunggingkan senyum dingin. Mari kita sambut dengan meriah, Bapak Hendra, Direktur PT Konstruksi X, untuk naik ke panggung dan mempresentasikan proyek strategisnya. Hendra muncul dari balik panggung dengan sikap yang sangat percaya diri, sangat kontras dengan penampilan hancurnya saat mengemis di bank waktu itu. Ia mengenakan setelan jas hitam tempahan mahal, rambut klimis berpomade, tangannya memegang presenter remote dengan gaya profesional. Melihat penampilan luar yang necis itu, tidak ada yang menduga bahwa di belakangnya berdiri sebuah perusahaan cangkang, penuh utang, dan sebentar lagi akan dijemput pihak kepolisian. Hendra sedang memainkan judi terakhirnya, menggunakan kefasihannya berbicara dan laporan keuangan bodong untuk menipu para investor, mengumpulkan dana lalu kabur, atau menggunakannya untuk menutupi utang besarnya. Di layar LED raksasa di belakang Hendra, grafik pertumbuhan pendapatan melonjak tajam, angka-angka margin laba selangit ditampilkan satu persatu. Suara Hendra menggema di mikrofon dengan sangat meyakinkan. Bapak Ibu para investor yang terhormat, perusahaan kami dengan pengalaman 5 tahun, selalu bangga menjadi kontraktor standar kualitas internasional. Proyek kami berikutnya akan fokus pada perumahan bersubsidi kualitas premium. Kami sedang mencari suntikan dana sebesar 20 miliar dengan jaminan bagi hasil hingga 25% per tahun. Di kursi penonton, suara bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa investor kelas kakap di baris depan tampak sangat tertarik dengan iming-iming laba yang dipaparkan Hendra. Seorang direktur dari sebuah perusahaan modal Ventura mengangkat tangan, Pak Hendra, proyek Anda sangat menjanjikan. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa arus kas perusahaan saat ini benar-benar bersih dan tidak ada kredit macet, kami siap menyuntikkan 15 miliar minggu depan. Mendengar angka 15 miliar, mata Hendra berbinar bak orang tenggelam yang menemukan pelampung. Ia buru-buru membungkuk, tersenyum sumringah. Bapak Direktur,
Laporan keuangan kami yang sudah diaudit sangat transparan, sama sekali tidak ada kredit macet atau keterlambatan gaji. Perusahaan kami beroperasi dengan memegang teguh integritas dan hati nurani sebagai landasan. Hati nurani sebagai landasan. Mendengar kalimat itu, perutku rasanya mual. Sandiwara penipuan ini harus segera diturunkan layarnya. Sebelum sang Direktur Ventura sempat menandatangani Memorandum of Understanding, MOU, aku dengan tegas berdiri dari kursiku. Ketukan sepatu hak tinggiku bergema teratur dan berani di atas karpet merah, mengarah langsung ke area kontrol operator panitia di sudut panggung. Langkahku seketika menarik perhatian ratusan orang di dalam auditorium. Hendra yang sedang berdiri di atas panggung melihatku maju, wajahnya yang tadi berseri-seri tiba-tiba membeku, ia buru-buru bicara ke mikrofon untuk mengalihkan perhatian. Bapak Ibu mohon perhatikan layar, kita akan beralih ke sesi pengenalan mitra strategis. Namun sudah terlambat. Aku telah berdiri di samping teknisi sound, lighting. Dengan aura otoritas yang tak terbantahkan, aku meletakkan flash disk perak di atas meja kontrol. Tolong colokkan flash disk ini ke komputer dan ganti input displaynya. Ada sebuah fakta tentang hati nurani dari direktur yang berdiri di atas sana yang harus diverifikasi oleh ratusan investor di sini sekarang juga. Teknisi itu sempat ragu di bawah tatapanku yang tajam. Namun, rasa penasaran dan tekanan atmosfer yang tegang membuatnya patuh. Flash disk dicolok, beberapa klik mouse, dan sumber gambar di layar LED raksasa seketika berubah. Grafik pertumbuhan laba rekayasa milik Hendra menghilang, digantikan oleh pemandangan yang langsung menohok ratusan pasang mata tamu dan lensa kamera wartawan, sebuah spreadsheet Excel detail berjudul Buku Dana Gelap, Laporan Tunggakan Gaji. Angka-angka merah menyala terpampang jelas, menjadi bukti bahwa perusahaan menunggak gaji seluruh pekerja konstruksi selama 3 bulan. Seluruh auditorium riuh oleh seruan kaget. Direktur modal Ventura yang tadi berniat menyuntikkan dana mengernyitkan dahinya, menoleh ke asistennya dengan raut wajah sangat marah. Hendra di atas panggung tersambar petir, ia menjatuhkan remote pointernya, dan berlari gila-gilaan menuju meja teknisi. Tari, apa-apaan kamu ini? Matikan. Mana security? Cepat seret perempuan ini keluar. Hendra berteriak histeris di luar kendali, tangannya mengayun hendak mencabut kabel HDMI proyektor. Tapi petugas keamanan JCC segera mendekat, meringkus dan mendorongnya mundur untuk mengamankan area panel kontrol. Aku mengambil mikrofon cadangan di meja, menghadap ke bangku penonton, suaraku menggelegar menekan semua kegaduhan. Mohon maaf atas gangguan ini. Nama saya Tari, saya adalah pemegang 70% saham PT Konstruksi X, sekaligus istri yang sedang dalam proses menceraikan Direktur Hendra. Apa yang Bapak Ibu lihat baru sebagian kecil dari kebenaran, tolong lihat layar sekali lagi. Aku menekan tombol next ke gambar berikutnya. Kali ini adalah dokumen bukti manipulasi kualitas material proyek dan faktur fiktif yang diterbitkan untuk menghindari pajak senilai lebih dari 2 miliar. Sesaat kemudian, aku memutar file audio yang langsung terdengar nyaring ke penjuru auditorium. Suara Hendra terdengar memberi perintah dengan sangat jelas, campur saja pasir ke adukan beton itu, dan amplop 100 juta ini, kasihkan langsung ke pengawas proyek. Suruh mereka tanda tangan tutup mata soal uji kualitas, nggak ada yang kurang kerjaan sampai mau gali fondasi segala. Berakhirnya rekaman itu sekaligus menghancurkan semua kebohongan dan ilusi gemerlap yang dibangun Hendra. Para investor yang tadi bertepuk tangan, kini serempak berdiri. Mereka menggelengkan kepala muak, merapikan dokumen, dan tanpa ragu melangkah keluar pintu. Beberapa klien yang masih terikat kontrak dengan Hendra buru-buru mengeluarkan ponsel, menelepon divisi legal mereka, menginstruksikan untuk segera menyusun berkas gugatan pembatalan dan ganti rugi. Kilat blitz dari kamera para wartawan terus menyala, mengarah tepat ke wajah melas Hendra. Hendra hancur total. Ia berlutut tepat di atas panggung, kedua tangan memegangi kepalanya, tak berani menghadapi cahaya kebenaran. Karier yang ia bangun susah payah dengan uangku, dengan kebohongan dan penipuan, resmi terkubur di bawah ratusan tatapan jijik. Aku melangkah maju mendekati panggung, memandang rendah ke pria pengecut itu dari atas, dan mengucapkan satu kalimat terakhir melalui mikrofon, baik agar ia mendengarnya maupun sebagai pengumuman bagi seluruh kalangan bisnis. Direktur Hendra, seluruh berkas penghindaran pajak, penyuapan, dan pelanggaran standar konstruksi ini telah saya serahkan resmi ke Bareskrim Polri Divisi Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Jangan bermimpi bisa mencari pendanaan untuk menipu lagi. Simpan tenagamu untuk diinterogasi polisi nanti. Aku meletakkan mikrofon. Dengan bangga aku berbalik dan berjalan menembus kerumunan yang membukakan jalan untukku, meninggalkan reruntuhan yang dibuat oleh tangan Hendra sendiri. Menuntaskan pembersihan parasit beracun dari dunia bisnis dan dari kehidupanku. 1 bulan setelah insiden mengejutkan di JCC, aku melangkah masuk ke ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk sidang putusan gugatan cerai.
Udara di dalam ruang sidang terasa dingin dan berwibawa. Hakim ketua duduk di tengah, diapit oleh dua hakim anggota. Aku duduk di kursi penggugat bersama pengacara Bima. Di seberang, Hendra duduk menunduk, wajahnya tirus dan sangat layu sampai nyaris tak bisa dikenali. Kesombongan seorang direktur gadungan telah terganti oleh kecemasan ekstrem seorang calon narapidana. Meskipun perusahaannya sudah bangkrut dan ia terus-menerus dipanggil polisi karena kasus penggelapan pajak dan suap, Hendra rupanya masih berpegang teguh pada keserakahannya. Saat hakim meminta keterangan mengenai pembagian harta Gonogini, Hendra tiba-tiba berdiri, mengeluarkan jurus pamungkasnya berlagak jadi korban. Yang mulia majelis hakim, saya setuju untuk bercerai. Tapi saya menuntut agar saudari Tari membayar kompensasi kepada saya sebesar 1 miliar sebagai ganti rugi masa muda saya. Selama 5 tahun ini, saya telah bekerja keras membangun keluarga kami. Dialah yang mengajukan cerai sepihak dan membuang saya di saat saya sedang kesulitan. Dia membawa lari 12 miliar dan menyudutkan saya. Saya butuh uang itu untuk menyambung hidup dan memulai dari awal. Seluruh pengunjung sidang bergumam mendengar argumen konyol Hendra. Seorang pria tukang selingkuh, parasit di keluarga istri, berani-beraninya berdiri di depan hakim meminta uang ganti rugi masa muda. Pengacara Bima tersenyum sinis, berdiri lalu membantah dengan tegas. Yang mulia, tuntutan tergugat sama sekali tidak berdasar dan bersifat pemerasan. Kami tidak hanya menolak tuntutan ini, tetapi juga secara resmi mengajukan rekonvensi gugatan balik terhadap saudara Hendra, menuntut ganti rugi material dan imaterial sebesar 2 miliar atas pelanggaran kewajiban perkawinan. Aku ikut berdiri, menyerahkan sendiri setumpuk dokumen tebal ke meja panitera. Yang mulia, ini adalah kontrak sewa apartemen yang digunakan saudara Hendra dengan memakai uang perusahaan keluarga untuk memelihara seorang wanita simpanan, staf magang bernama Dinda, selama 1 tahun terakhir. Bersama dengan itu ada pula mutasi rekening biaya hidup untuk selingkuhannya, serta foto-foto keintiman mereka di apartemen tersebut. Berdasarkan kompilasi hukum yang berlaku, pihak yang melakukan kesalahan fatal yang menyebabkan perceraian dapat dikurangi hingga dihilangkan sama sekali haknya atas harta bersama. Saudara Hendra tidak hanya berzina, tetapi juga melakukan pemindah tanganan aset dengan menarik dana tunai 1,5 miliar untuk membelikan apartemen bagi ibu kandungnya, tanpa persetujuan saya. Aku menoleh menatap tajam mata Hendra, menyudutkannya. Hendra, kalau kamu ngotot minta 1 miliar, aku akan meminta hakim untuk meletakkan sita marital atas semua harta, termasuk apartemen ibumu di Kuningan, untuk disita dan dilelang demi membayar kompensasi 2 miliar atas kerugian yang kamu perbuat padaku. Saat itu terjadi, ibumu akan ditendang ke jalanan. Silakan pilih, tanda tangani pelepasan hak dan pergi dengan tangan kosong, atau kubiarkan hartamu dan keluargamu habis sampai tidak tersisa. Mendengar ancaman bahwa apartemen Ibu Tati bisa disita, Hendra ketakutan setengah mati. Ia tahu persis aku memegang bukti kuat yang tak bisa dibantah. Kakinya lemas, keringat membasahi kemejanya. Tekanan dari majelis hakim, ancaman denda miliaran, dan bayangan ibunya menjadi gelandangan meruntuhkan seluruh keberanian semuanya. Dengan tangan bergetar ia memegang pulpen, tertunduk menandatangani berita acara mediasi gagal dan putusan cerai, serta sukarela melepaskan seluruh tuntutan harta Gonogini. Tanda tangannya yang bengkok dan bergetar tercetak di atas kertas, secara resmi memberikan titik akhir pada takdir pernikahan yang kejam ini. Hakim mengetukkan palu, menyudahi sidang, putusan cerai ini berkekuatan hukum tetap. Aku membereskan dokumen, berjalan keluar dari ruang sidang, menarik napas dalam-dalam menghirup udara kebebasan. Akhirnya aku sepenuhnya membersihkan debu-debu masa lalu, tidak menyisakan 1 sen pun untuk dirampas oleh bajingan itu. 2 bulan setelah putusan cerai diketuk, jalanan Jakarta memasuki puncak musim kemarau dengan langit yang biru cerah. Matahari menyinari rimbun pepohonan di kawasan bisnis SCBD. Hari ini, di lobi utama sebuah gedung perkantoran Grade A, acara peresmian PT Investasi, pengembangan tata kota yang kupimpin sebagai komisaris utama digelar sangat meriah. Karangan bunga papan berjajar dari gerbang luar hingga ke panggung utama. Puluhan mitra kerja besar maupun kecil, para elit bisnis properti, dan perwakilan bank terkemuka hadir, memberikan ucapan selamat. Berdiri di sampingku ada Mas Yanto, Pak Joko, Mbak Sari, dan Reza rekan-rekan setia yang menemaniku melewati badai. Mereka mengenakan pakaian yang rapi, wajah mereka memancarkan kebanggaan dan harapan akan masa depan yang cerah. Tepat saat acara pengguntingan pita akan dimulai, terjadi keributan kecil di luar pintu kaca lobi utama. 2 sosok berpakaian lusuh, acak-acakan sedang berusaha menerobos barikade security untuk masuk. Itu adalah Ibu Tati dan Hendra. Saat ini, Hendra telah berstatus tersangka dan dikenakan pencekalan oleh kepolisian,
menunggu jadwal sidangnya untuk kasus penggelapan pajak, pemalsuan dokumen, dan suap. Namun entah dari mana mereka mendapat keputusasaan untuk merangkak datang kemari. Ibu Tati yang rambutnya berantakan, tak punya lagi sisa-sisa keangkuhan ibu mertua berkalung emas. Hendra sangat kurus, matanya cekung diselimuti ketakutan. Melihatku berdiri di atas karpet merah, Ibu Tati membuang urat malunya, berlutut tepat di depan tangga kaca, merapatkan kedua telapak tangannya dan terus-menerus menyembah. Tari, Tari, Ibu mohon padamu. Hendra sebentar lagi masuk penjara. Jaksa menuntut pengembalian kerugian negara 3 miliar rupiah supaya hukumannya diringankan. Apartemen di Kuningan harus ibu jual untuk bayar denda, tapi uangnya masih belum cukup. Kasihanilah anak ibu, tolong tarik laporan polisi Munak. Kamu sudah sekaya ini, sedekahkanlah sedikit jalan keluar buat ibu dan anak ibu. Hendra juga merangkak di sebelahnya, suaranya parau. Tari, aku tahu dosaku pantas diganjar mati. Tapi tolong, demi sisa cinta kita 5 tahun lalu, selamatkan aku sekali ini saja. Aku janji akan lenyap dari hadapanmu, tidak akan mengganggumu lagi. Seluruh undangan mengarahkan pandangannya pada drama tragis di lobi itu. Aku memegang mikrofon, perlahan turun beberapa anak tangga, berdiri pada jarak aman dari mereka. Melihat dua orang yang pernah bersekongkol menginjak-injakku, memaksaku menandatangani surat cerai, dan mencoba merampok hasil keringatku, di hatiku kini tak ada lagi kebencian, hanya tersisa rasa kasihan pada orang yang menuai badai dari benih yang mereka tanam sendiri. Aku berbicara dengan lantang melalui mikrofon, setiap kataku setajam pisau membelah keheningan. Ibu Tati, Hendra, kalian salah besar. Hukum bukanlah barang dagangan yang bisa ditawar dengan beberapa tetes air mata buaya. Kejahatan yang dilakukan Hendra murni karena keserakahannya sendiri, dan karena pembiaran dari keluarganya. Hukuman penjara itu sangat pantas untuk orang yang berbisnis curang dan meremehkan moralitas. Semua urusan di antara kita sudah selesai total di hari hakim mengetuk palu cerai. Jangan bawa-bawa omong kosong soal sisa cinta untuk memeras rasa kasihanku. Aku menoleh pada petugas security gedung. Bapak-bapak petugas, tolong usir orang yang tidak punya undangan keluar dari area acara. Kita tidak bisa membiarkan orang yang membawa benih kejahatan mengotori hari yang bahagia ini. Dua orang security dengan sigap maju, mencengkeram lengan Hendra dan Ibu Tati, lalu menyeret mereka keluar dengan tegas. Suara tangisan dan permohonan mereka semakin menjauh, lalu sepenuhnya tenggelam oleh suara klakson kendaraan di jalan raya. Itulah hukuman paling setimpal bagi orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Aku kembali ke tengah panggung, menerima gunting emas dari tangan resepsionis. Bersama para mitra strategis dan rekan kerja yang loyal, aku memotong pita merah itu. Suara konfeti meledak memenuhi udara, diikuti gemuruh tepuk tangan yang meriah bak guruh. Aku tersenyum penuh kebanggaan, mendongak melihat papan nama yang mengkilap bertuliskan nama perusahaanku sendiri. Masa lalu yang gelap dan penuh kepatuhan telah tertutup rapat, digantikan oleh seorang perempuan independen, mandiri, yang melangkah tegak dan berani di jalur hidupnya sendiri yang cemerlang. Bapak Ibu pembaca sekalian, menutup perjalanan penuh badai dari sosok Tari, pasti di hati kita masing-masing tertinggal perasaan yang sulit diungkapkan, bercampur dengan kelegaan yang luar biasa. Mungkin melalui cerita ini, kita menyadari bahwa pengorbanan dan kesabaran dalam pernikahan hanya akan bermakna jika diberikan kepada orang yang tahu cara menghargainya. Pelajaran paling berharga adalah pentingnya kemandirian dan kebebasan. Seorang perempuan, sebesar apapun cintanya pada suami dan keluarga suaminya, tetap harus memiliki ketegasan mental, kemandirian finansial, dan melek hukum, agar tidak diinjak-injak saat badai pernikahan melanda. Selain itu, hukum karma di dunia ini selalu adil dan terlihat nyata. Mereka yang memakai trik kotor, menipu pekerja, atau melupakan budi baik orang yang telah menolongnya, pada akhirnya akan menelan pil pahit, berakhir dengan tangan kosong, kehilangan kehormatan sekaligus harta bendanya. Kehidupan ini pada dasarnya sangat indah, tolong jangan pernah merendahkan nilai dirimu demi orang yang tidak pantas. Karena ketika kamu berani melepaskan masa lalu yang kelam, saat itulah matahari terbit yang paling bersinar sedang merentangkan tangannya menyambutmu di depan sana. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembaca yang telah meluangkan waktu berharga untuk mengikuti cerita ini hingga akhir. Semoga Anda semua senantiasa diberikan kedamaian dan kebahagiaan.